Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Daya Mitra Telekomunikasi (TBK) kian prospektif sejalan dengan prospeknya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis PT Daya Mitra Telekomunikasi (TBK) bersama Direktur Utama PT Daya Mitra Telekomunikasi (TBK) Theodorus Ardi Hartoko. Selamat pagi, Pak Teddy. Selamat pagi, Mbak Cakri. Selamat pagi semua pemirsa Berita Satu. Baik. Sehat dan salam sehat juga selalu, Pak. Baik. Dan ini kita langsung ingin menyasar kepada Mitratel sebagai salah satu emiten favorit nih ya. Justru optimis sebagai emiten favorit di digital begitu, dan digital juga sedang hype istilahnya begitu dari 2021. Nah, kinerja sepanjang tahun 2021 kemarin, dari Anda sendiri melihat perseroan seperti apa? Sudah sesuai targetkah begitu? Karena kalau kita lihat juga ada peningkatan begitu sebenarnya. Tapi secara keseluruhan, apa yang sudah terjadi pada Mitratel di 2021 kemarin ini, Pak? Ya, terima kasih Mbak Cakri. Ya, puji syukur kita panjatkan karena Mitratel pada tanggal 22 November yang lalu kita resmi sudah melantai di bursa. Iya. Dan perlu kami sampaikan performance full year Mitratel di tahun 2021 ini cukup pencapaiannya cukup menggembirakan kayak gitu. Meskipun masih dalam proses closing seperti itu. Yeah. Kami meyakini bahwa dari sisi finansial dan operasional seluruhnya tercapai sesuai dengan target yang sudah kami rencanakan sebelumnya. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, baik. Dan untuk target tahun ini akan seperti apa dari Mitratel sendiri, Pak? Setelah IPO kemarin di November, lalu kinerjanya ini sebenarnya juga terhitung nih secara 9 bulan terakhir ini juga baik begitu. Iya, nah sebelum kita masuk ke tahun 2022 mungkin saya memberikan gambaran dulu gimana performance Mitratel di tahun 2021 ya. Kita langsung saja di full year kayak gitu. Kami meyakini nih di full year secara finansial revenue akan tercapai di angka 6,7 triliun dengan pertumbuhan yang cukup bagus di 9,1%. Ini tentunya lebih tinggi daripada pertumbuhan yang ada di industri seperti itu. Jadi kita menggunakan juga analisis eksternal seperti itu untuk meyakini bahwa pertumbuhan yang kami jalankan sudah sesuai dengan skenario di atas pertumbuhan market seperti itu. Di sisi EBITDA kita akan menutup di angka 5,1 triliun yaitu dengan pertumbuhan yang cukup signifikan di 27%. Dengan laba bersih di 1,47 triliun atau pertumbuhan di 104%. Dan ini tentunya kita melihat komparasi di industri yaitu dari sisi margin, baik EBITDA margin maupun margin laba bersih seperti itu. Di EBITDA margin kami akan tutup di kisaran 75% dan dengan net income atau laba bersih di 20% seperti itu. Nah, secara operasional ini seluruh performansi finansial tadi itu diperoleh dari pertumbuhan alat produksi kami yang akan mencapai 28.210 towers yang tumbuh 53%. Dengan jumlah tenan yang tumbuh 40% atau di 42.855. Nah, tenancy ratio juga menjadi salah satu ukuran di industri tower ini. Memang secara pertumbuhan year on year ini negatif seperti itu. Ini sejalan dengan aktivitas dan agresivitas kami di tahun 2021 untuk melakukan akuisisi terhadap tower-tower yang tenansinya masih di kisaran 1. Dan sebagian besar ini adalah bagian dari akuisisi tower milik Telkomsel yang notabene ini menjadi potensi yang besar bagi Mitratel ke depan untuk kita bisa memonetize, menambah jumlah tenan melalui kolokasi seperti itu, Mbak. Baik.
Karena memang rasio tower ini menjadi hal yang krusial juga begitu ya bagi bisnis atau sektor telekomunikasi khususnya tower. Karena kurangnya tower pun ini akan berpengaruh juga pada capaian koneksi telekomunikasi kita. Nah, ini Mitratel yang hadir juga untuk menyediakan ketersediaan banyaknya tower di Indonesia begitu Pak. Di 2022 nanti akan seperti apa Pak? Ya, jadi di tahun 2022 kita sudah menetapkan rencana kerja dan anggaran perseroan. Jadi kita sudah akan tetapkan seperti itu. Tentu kita akan tetap tumbuh di atas industri, baik untuk revenue, EBITDA, dan net income. Ya. Jadi revenue nanti di tahun 2022 ini akan kita pasang di angka 7,4 triliun atau tumbuh 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan EBITDA di 5,9 triliun atau tumbuh 16% dan laba bersih di 1,7 triliun atau tumbuh di 23%. Nah ini kita juga meyakini bahwa ini juga sangat kompet di industri tower di Indonesia. Kita juga bisa lihat juga nanti dari posisi margin baik EBITDA maupun net income. Kami akan capai EBITDA margin kami di 79% dan net income di 22%. Nah, ini semua juga dicapai dari produktivitas alat produksi kami yang nanti akan bertambah ya jumlah tower kami di tahun 2022 ya akan bertambah kurang lebih 1096 menara seperti itu dengan jumlah tenan kolokasi bertambah di 4.820-an seperti itu. Baik. Dan juga kami juga menjalankan strategi inorganik ya. Jadi ini bagian dari corporate action yang sebentar lagi nanti akan kami jalankan. Kami akan mengakuisisi kurang lebih 3.000 menara milik Telkomsel tambahan yang saat lagi ini tambahan kembali yang saat ini sedang kita persiapkan untuk proses kesepakatannya seperti itu. Oke, baik. Dan saya kira itu, Mbak. Baik, tambahan lagi menara begitu. Dan ini juga ada kerjasama yang dilakukan dengan Alita begitu ya, Pak Tedia. Ini seperti apa kerjasama yang dilakukan perseroan ini dan apa yang nantinya akan lebih ditingkatkan dengan kerjasama dengan Alita ini? Ya, baik. Mungkin sebelum kita bicara mengenai kerjasama dengan Alita, saya akan jelaskan dulu apa strategi yang ada di Mitratel gitu. Jadi Mitratel juga mempunyai strategi ke arah horizontal, di mana area bermain kami juga akan tidak hanya semata-mata di domestik, tapi juga ke regional seperti itu. Dan kita juga punya skenario untuk ke arah vertikal, di mana kami tidak hanya bergerak di sektor tower leasing seperti itu, tetapi juga akan tumbuh atau berkembang ke arah portofolio lain, yaitu menuju ke infrastructure company. Dalam hal ini, cirinya adalah hadirnya fiber optik dalam portofolio kami. Nah, kami punya strategi, salah satu untuk memperkuat penetrasi kami di connectivity, khususnya fiber optik, strategi berpartner dengan pihak lain ini, termasuk di dalamnya Alita, adalah bagian dari skenario kami untuk menjadi semakin kuat dalam mendukung infrastruktur digital yang ada di Indonesia. Termasuk nanti arahnya, ultimate-nya adalah ke arah dukungan digital infrastructure company, di mana Mitratel juga harus akan masuk ke bisnis pendukung untuk 5G dan seterusnya. Strategi horizontal dan vertikal ini nanti kami akan bundling menjadi satu skenario organik maupun inorganic action yang nanti akan dijalankan di Mitratel. Baik, itu yang sudah dilakukan dengan Alita begitu ya Pak ya. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Kita akan lihat seperti apa ini perkembangan dari saham MTEL begitu setelah IPO di November kemarin. Di segmen berikutnya pemirsa, tetap Telekomunikasi TBK menjadi primadona baru di pasar saham sejak IPO. Rekan Awis Dari akan menyampaikan sejumlah informasinya untuk Anda. Awis, silahkan. Ya, terima kasih Cakri. Pemirsa, bergerak di industri jasa telekomunikasi nirkabel, saham PT Daya Mitra Telekomunikasi TBK tampil impresif sejak pertama kali IPO. Kita simak datanya bersama.
Kita lihat di sini PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk dengan kode MTEL atau MTEL IPO pada tanggal 22 November 2021 lalu di papan utama bidang usaha jasa penyedia menara telekomunikasi, sektor infrastruktur, subsektor telekomunikasi, industri jasa telekomunikasi nirkabel, subindustri jasa telekomunikasi nirkabel. Kita akan lihat bersama di sini pemegang saham MTEL terbesar dipegang oleh Telkom Indonesia Persero Tbk sebanyak 60,02 miliar saham, yaitu sebanyak 71,869%. Kemudian diikuti oleh masyarakat sebanyak 22,647% atau 18,91 miliar saham. Dan kemudian porsi terkecil dipegang oleh GIC Private Limited sebesar 5,483% atau 4,57 miliar saham. Lalu kita lihat bersama pergerakan nilai saham MTEL mulai dari kuartal keempat tahun lalu 2021 sejak IPO di tanggal 22 November mencatatkan harga Rp765 per lembar saham, kemudian mengalami sedikit penurunan di 30 November, lalu saat ini di tahun baru 2022 tanggal 3 Januari lalu di penutupan Rp820 per lembar saham. Ya, terima kasih Cakri, itu dia tadi data yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Awis. Kembali ke Pak Teddy. Pak Teddy, ini menarik, langsung melesat meskipun sempat ada penurunan begitu, langsung melesat di 820 dan ini ada rencana untuk menarik investor baru tidak Pak? Mungkin Alita sudah sudah dilakukan begitu. Ada yang menarik investor baru karena fiber optik, digital ekosistem ini pasti butuh sokongan yang besar juga di industri ini. Ya. Baik, Mbak Agri, tentu kita sangat terbuka untuk berpartner maupun memiliki banyak investor strategik tentunya ya. Dan ini adalah bagian dari penguatan di bisnis Mitratel saat ini maupun ke depan. Jadi tentu kami sangat terbuka untuk melakukan penguatan terhadap bisnis yang ada di Mitratel ini melalui partner-partner yang ada seperti itu. Oke, baik. Dan kalau untuk dilihat dari cakupan jaringan Mitratel sendiri, Pak, tadi kan sudah banyak tower-tower dan akan ada penambahan lagi. Kira-kira sejauh ini cakupan dari jaringan Mitratel sudah seperti apa? Peningkatan di 2022 akan seperti apa begitu gambarannya, Pak? Ya, baik. Ini bagian dari rencana kerja dan anggaran perseroan yang tadi sudah saya sampaikan. Kami akan tumbuh sekitar 10% ke depan. Nah, ini tentunya akan disokong dari kinerja organik dan inorganik. Kinerja organik kami dengan melakukan pembangunan tower baru di kurang lebih 1.000, peningkatan kolokasi kurang lebih di 4.800, dan agresivitas kita di inorganik, tentu ini akan menyokong fundamental ataupun pencapaian nanti di tahun 2022 dengan baik. Kami memperkirakan jumlah tower kami nanti akan menjadi kurang lebih di tahun 2022 ini sebesar 32.300 tower. Baik. Di tahun 2022 ini, artinya pertumbuhan jumlah tower kami adalah di sekitar 15%. Dengan kumulatif tenan sekitar 51.000, yang artinya ini juga tumbuh sekitar 21%. Nah, inilah yang sekarang ini menjadi fokus pengembangan kami di tahun 2022 ini. Baik. Jangan-jangan ini optimismenya dari the second largest bisa jadi the largest gitu di 2022 ya. Harapannya begitu pasti ya, Pak Teddy. Baik, Pak Teddy, kita akan kami meyakini seperti itu, Mbak. Ya, sektornya sasarannya akan ke sana begitu. Baik, kita jeda terlebih dahulu, Pak. Kita masih ada satu segmen lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Corporate Action akan kembali usai news. Terus Ardi Hartoko, Direktur Utama PT Daya Mitra Telekomunikasi Tbk. Pak Teddy, ini berkaitan dengan integrasi jaringan Telkom dan juga Mitratel, dan juga banyak akuisisi tower juga dari anak usaha dari Telkomsel juga. Nah, sejauh ini progres untuk integrasi jaringannya seperti apa, Pak? Proses begitu. Kalau mungkin kita awam, telekomunikasi ini seperti apa sih? Apakah butuh waktu yang panjang atau harus ada penyesuaian atau seperti apa begitu yang harus dilakukan? Apalagi ini banyak di daerah-daerah di seluruh Indonesia begitu. Ya,
Baik, Mbak Cakri, jadi perlu saya jelaskan, ini adalah bagian dari rencana besar Telkom untuk menata seluruh portofolionya yang ada di dalamnya. Jadi Telkom Group ini ada telecommunication company yang cukup besar, Betul. Dan Mitratel didedikasikan untuk fokus ke bisnis menara, didukung dengan connectivity berupa fiber optik. Jadi karena area bermainnya sudah diatur sedemikian disiplin seperti itu, sehingga proses integrasi dan sebagainya saya kira itu tidak menimbulkan banyak masalah. Karena ya tidak ada dalam grup ini tidak ada yang lain yang bermain di area yang portofolio yang sama seperti itu. Jadi ini mengukuhkan bahwa Mitratel akan semakin kuat ya di industri ini dengan dukungan policy secara grup kayak gitu yang cukup clear seperti itu. Iya, karena kita berbicara jaringan telekomunikasi, tidak ingin pelanggan telekomunikasi ini terhambat begitu jaringan telekomunikasi mereka kalau memang ada proses-proses integrasi yang dilakukan seperti itu ya Pak ya. Jadi ada disiplin yang dilakukan. Baik, tapi ada tidak sebenarnya hal-hal yang menjadi tantangan Mitratel di bisnis tower atau di bisnis telco ini? Ya, baik, bisnis tower ini dimulai dari proses tentunya survei demand yang dilakukan oleh operator dan dilakukan proses pembangunannya oleh tower company, salah satunya adalah Mitratel. Memang tantangan saat ini adalah lebih ke tantangan secara geografis seperti itu ya, di mana penyebaran atau pembukaan coverage baru itu memang lebih banyak di area-area yang semakin ada di area rural, gitu ya. Tapi dengan konektivitas transportasi yang saat ini semakin membaik di Indonesia, tantangan tersebut bisa kita hadapi. Regulasi-regulasi pemerintah daerah setempat semakin berpihak juga kepada pembukaan investasi baru, termasuk pembukaan menara-menara baru. Ya, yang lainnya tantangan-tantangan operasional yang menurut kami itu bisa dengan mudah untuk kami lampaui seperti itu. Baik, Mbak. Sudah menjadi makanan sehari-hari dari bisnis telco begitu ya Pak ya. Baik, nah ini sekaligus menjadi closing statement Anda begitu Pak Teddy berkaitan dengan bagaimana Mitratel sendiri akan bertumbuh dan akan semakin ekspansif di 2022 sekaligus semakin menjadi pemain atau membuka ekosistem digital di Indonesia begitu Pak. Silakan. Ya, baik Mbak Cakri, sebelum saya memberikan closing statement seperti itu, saya akan sedikit meluruskan ini. Baik. Tadi pergerakan harga saham Mitratel ya, kita pembukaan di IPO itu di harga 800 kita, bukan di harga 780. Baik, 800. Dan secara histori kita nggak pernah di bawah 760 seperti itu, jadi mohon nanti secara grafik itu bisa diupdate kembali, karena ini tidak sesuai dengan kondisi di lapangan seperti itu. Baik. Mungkin terakhir kami untuk meyakinkan seluruh pemirsa dan para investor pemegang saham Mitratel ya. Jadi Mitratel masih tetap akan fokus di bisnis menara ya, menara telekomunikasi yang tentunya kita meyakini ini masih tetap akan tumbuh sejalan dengan pertumbuhan digital ekonomi yang ada di Indonesia. Bisnis tower ini mempunyai fundamental yang sangat kuat, salah satunya didorong oleh kepastian kontrak jangka panjang, dan tentunya ini mempunyai uptrend positif atas market kayak gitu ya. Jadi bisnis ini secara fundamental memang sangat kuat seperti itu. Iya. Nah, tentunya kami harus meyakini bahwa Mitratel ini adalah bagian dari Telkom Group yang memang didesain untuk menjadi perusahaan yang terbuka, supaya kami bisa menjadi semakin profesional, semakin kompetitif, dan juga semakin independen untuk bisa memberikan layanan kepada seluruh operator dengan skema yang berlaku
umum di industri seperti itu. Nah, dengan demikian tentunya Mitratel akan menjadi digital infrastructure company yang mendukung terciptanya ekosistem digital di Indonesia yang sangat challenging seperti itu. Saya kira itu Mbak Katri, Mbak Cakri, mohon maaf. Ya, Mbak Cakri, gambaran singkat mengenai Mitratel lalu dan rencana yang akan kita jalankan di tahun 2022 ini. Ditambah dengan 30 ribuan tower yang akan dimiliki oleh Mitratel, kita meyakinkan digital ekosistem yang bisa diciptakan di Indonesia ini bisa semakin ekspansif lagi begitu. Semua masyarakat Indonesia bisa merasakan layanan telekomunikasi yang baik. Baik, terima kasih Pak Theodorus Ardi Hartoko telah bergabung bersama kami untuk waktunya di Corporate Action hari ini. Salam sehat. Terima kasih. Salam sehat selalu.